Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Primara Septi dengan NIM 220803102010 dari Prodi Administrasi Keuangan dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang analisis laporan keuangan pada bank umum. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan tujuan dari laporan keuangan. Untuk yang pertama, laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Untuk tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit, menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan posisi keuangan, dan lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Untuk prosedur analisis laporan keuangan, yang pertama, memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Yang kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Misalnya, seperti informasi tentang tren atau kecenderungan industri, selera konsumen, perubahan teknologi, perubahan faktor ekonomi seperti tingkat bunga, inflasi, pendapatan per kapita, dan pajak. Yang ketiga, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin. Yang dimaksudkan yaitu untuk memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data dengan jelas, relevan, serta sesuai standar akuntansi keuangan. Yang keempat, melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus tertentu. Yang kelima, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Karena biasanya jika laporan keuangan ada kesalahan sedikit, itu pasti akan mengubah semua laporan keuangan dari awal hingga akhir. Maka dari itu, kita sebagai orang yang paham tentang laporan keuangan harus teliti, cermat, dan lebih berhati-hati. Yang keenam, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Dan yang ketujuh, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan dan memberikan rekomendasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, metode analisis laporan keuangan bank. Yang pertama, ada analisis rasio keuangan, yaitu membandingkan berbagai rasio keuangan untuk menilai kinerja bank. Yang kedua, ada analisis common size, yaitu menghitung proporsi setiap item dalam laporan keuangan. Yang ketiga, ada analisis perbandingan dengan industri, yaitu membandingkan kinerja keuangan bank dengan bank lain pada industri yang sama. Yang keempat, ada analisis tren, yaitu melibatkan analisis perubahan kinerja keuangan bank dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada analisis cash flow, yaitu mengukur aliran kas masuk dan keluar dari bank dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, penjelasan tentang jenis-jenis rasio keuangan, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau yang sudah jatuh tempo. Nah, bentuk dari kewajiban jangka pendek itu contohnya seperti gaji karyawan, pembayaran tagihan listrik, pelunasan biaya telepon, dan pembayaran iuran PDAM. Selanjutnya yaitu rasio rentabilitas, perhitungan yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada jangka waktu tertentu. Biasanya itu rumusnya laba dibagi dengan modal dikalikan 100%. Rasio capital, yaitu digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menutupi penurunan aktiva akibat kerugian dengan menggunakan modal sendiri. Yang keempat ada rasio biaya dana, digunakan untuk mengetahui harga dana yang dihimpun oleh bank untuk dijual kembali dalam bentuk kredit atau aktiva lainnya. Yang kelima, ada rasio aset, digunakan untuk mengukur kualitas aktiva produktif
kualitas aktiva produktif bank, dan salah satu rasio yang digunakan adalah return of risk asset atau biasa disebut ROA. Dan terakhir tentang perbedaan antara laporan pada bank umum. Yang terakhir tentang perbedaan laporan keuangan pada bank umum dan pada perusahaan. Perbedaannya yang cukup mencolok hanya pada sisi penghimpunan dana dan pasifa. Yang pertama, sisi penghimpunan dana di perbankan, umumnya pada sisi hutang, adalah bersumber pada himpunan dana ke pihak ketiga atau pada nasabah. Jika di sisi penghimpunan dana perusahaan yang bergerak bukan di sektor keuangan, posisi hutang umumnya adalah bersumber pada hutang bank. Jadi yang dimaksud, jika di bank umum pihak bank itu menghimpun dana atau menyalurkan dana itu melalui atau dari masyarakat, dari pihak ketiga atau dari nasabah. Nah, jika penghimpunan dana perusahaan itu biasanya dari hutang bank. Jadi kalau kita mempunyai perusahaan, itu rata-rata pihak perusahaan itu mengambil atau berhutang kepada bank-bank besar yang bisa memberikan atau meminjamkan beberapa uang untuk membangun perusahaan tersebut. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.